Pemirsa, 100 hari pemerintahan Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin masih banyak tugas yang menunggu dikerjakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga 6 bulan jelang Olimpiade 2020 di Tokyo dan 9 bulan menuju PON di Papua menjadi salah satu agenda yang saat ini menjadi pekerjaan rumah terdekat bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lalu bagaimana strategi pembinaan dan target medali atlet Indonesia? Telah hadir di studio Metro TV Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore. Terima kasih telah hadir di studio. Pak Menteri, ini 100 hari sudah terlewati, Anda menjabat sebagai Menpora. Evaluasinya selama 100 hari ini seperti apa, Pak? Ya, perjalanan 100 hari saya kira untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga lumayan lah ya. Lumayan baik, lumayan apa nih Pak? Lumayan baik lah. Pertama pada saat kita mengikuti SEA Games di Filipina yang lalu, ya, target awalnya 45 medali emas, kemudian kita naikkan menjadi 54, kemudian naik lagi menjadi 60, terakhir pada saat kami di Manila. Dan alhamdulillah hasilnya 72. 72 ya. Dari segi perolehan emas Indonesia di SEA Games ini memang berhasil melampaui target. Namun kemudian ada yang mengatakan cabang yang memiliki nomor cukup banyak seperti atletik, menembak, renang, dan senam ini harus diperhatikan nih Pak, agar pembinaan atletnya ke depan sehingga bisa menjadi pengumpul medali emas yang lebih banyak lagi. Ya, memang SEA Games ini tidak menjadi target utama kita. Kita targetnya adalah Olimpiade. Sehingga pada SEA Games yang lalu kita hampir setengah mengirimkan atlet-atlet yang junior kita, sehingga mereka bisa merasakan berkompetisi di tingkat dunia, tingkat Asia Tenggara minimal ya. Sehingga ada yang memang sengaja tidak dikirim ketika itu, misalnya atletik lalu Muhammad Zohri. Diperkirakan kalau dia berangkat minimal ada 4 medali emas yang akan didapatkan, tetapi dengan pertimbangan untuk supaya yang di bawahnya juniornya bisa merasakan suasana bagaimana berkompetisi di tingkat Asia Tenggara, maka yang dikirimkan yang level-level di bawahnya. Artinya ini bagian dari strategi untuk kemudian membuat atlet-atlet junior memiliki kesempatan untuk berlaga di ajang internasional? Betul, supaya mereka merasakan suasana bagaimana pertandingan di ajang-ajang internasional. Sebab kalau yang itu-itu juga yang kita kirim, maka yang itu juga akan merasakan atmosfer pertandingan bagaimana di tingkatan Asia Tenggara atau Asia. Kami sudah berkomunikasi dengan NOC Indonesia, kemudian dengan KONI, bahwa target kita utama adalah Olimpiade. Target utama Olimpiade, tapi kemudian apabila kita kembali pada event olahraga di dalam negeri ini, ada juga PON Papua yang sekitar berapa Pak? 265 hari lagi. Bulan Oktober. Bulan Oktober. Nah ini akan berlangsung sesuai jadwal Pak? Saya kira saya masih optimis ya. Dan kami dengan PB PON masih optimis pada saat ratas tanggal 17 Januari yang lalu di hadapan Pak Presiden, kita melakukan evaluasi terhadap persiapan kita untuk menyelenggarakan PON 20 dan Peparnas ke-16 di Papua. Sampai sekarang masih on schedule ya, dan cabang-cabang atau venue-venue yang akan menjadi tempat pertandingan itu juga diperkirakan Maret sampai dengan Juli sudah bisa siap semuanya. Oke, karena apabila kita lihat ini ada sekitar kurang lebih dari 9.000 atlet dan ofisial yang akan datang ke Papua. Artinya mungkin menjadi pertanyaan bagaimana persiapan dari mulai infrastruktur yang memang venue ataupun non-venue-nya itu sendiri ya Pak? Ya, jadi untuk venue dan non-venue itu ada yang dilaksanakan dan dibiayai oleh APBD, kemudian juga ada yang APBN yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Itu masih berjalan ya. Minggu lalu Pak Menko PMK, Pak Muhadjir bersama tim, kami juga mendampingi dari pejabat-pejabat di Kemenpora, meninjau itu masih jalan ya, masih jalan, dan diperkirakan mulai Maret sampai dengan Juli ada penyelesaian. Bahkan kalau yang di klaster Mimika itu sudah tidak masalah. Kan nanti ada 4 klaster, klaster Kota Jayapura, klaster Kabupaten Jayapura, kemudian Mimika dan Merauke. Artinya sejauh ini optimis akan sesuai dengan jadwal yang ditargetkan. Nah, bagaimana dengan cabang olahraga? Karena seperti kita ketahui ada 10 cabang olahraga yang dicoret
dari Ya. PON, sempat dicoret dari PON. Betulkah Betul. Anda saat ini sedang mencari provinsi pendamping agar Ya. 10 cabang olahraga ini bisa tetap Ya, dilaksanakan? ini tergantung dari perubahan PP, peraturan pemerintah. Karena PP yang lama itu masih mensyaratkan di satu tempat, satu provinsi. Tetapi kalau ada perubahan, maka itu akan memungkinkan di lebih dari satu provinsi. 2024 kita akan melaksanakan di 2 tempat, di Nanggro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Oke. Maka kalau perubahan PP ini segera, nah kita akan berlakukan untuk yang 2020 ini. Oke. Nah memang provinsi-provinsi yang menyatakan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah dari 10 cabang olahraga yang tadinya tidak akan dipertandingkan, tetapi dengan pertimbangan bahwa mereka sudah mempersiapkan, kemudian sudah ikut prapon. Nah ini kan semua dibiayai oleh APBD masing-masing. Kami tidak ingin mereka akan bermasalah dengan itu sehingga kita harus pertandingkan. Oke, tapi kan dengan waktu yang sempit ini Pak, Ya. apakah mungkin mencari provinsi pendamping yang memiliki kesiapan untuk kemudian menjadi tuan rumah 10 cabang olahraga ini? Ya, ada beberapa provinsi yang venue-nya sudah siap. Oke. Sudah siap, tetapi Provinsi mana saja Pak Menteri? iya, kami tentu provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, pada umumnya mereka sudah ada venue itu, kemudian di luar Jawa juga ada Sumatera Selatan, juga kan bekas Asian Games. Tetapi tentu ada beberapa persyaratan-persyaratan yang kami lakukan, karena ini terus terang, khususnya mengenai anggaran, itu tidak teranggarkan di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Karena pembahasan anggaran 2019 itu kami hanya pada posisi 37 cabang olahraga. Nah, tentu sharing daerah dibutuhkan. Nah, itu menjadi salah satu syarat untuk kita menentukan daerah mana yang akan kita tunjuk. Artinya ketika pemangkasan ini sempat menjadi polemik, solusi yang ditawarkan oleh pemerintah adalah mencari provinsi pendamping seperti itu. Sampai betul. saat ini apakah sudah ada... Ada beberapa yang sudah menyampaikan, tetapi nanti kami akan sampaikan ke publik ketika PP-nya sudah ditandatangani oleh Pak Presiden. Oke, Karena, Pak Menteri. Ya. Oke, selain kemudian PON yang akan diselenggarakan di Papua, kita kembali ke ajang kancah internasional yang jauh lebih besar, Olimpiade di Tokyo 2020. Ini ada berapa atlet dan cabur yang ditargetkan berpeluang lolos untuk bertanding di Olimpiade? Ya, sampai sekarang kami belum bisa menentukan karena kualifikasi masih jalan ya, kecuali seperti yang diinfokan tadi ada beberapa yang sudah lolos ya itu. Nah selain itu masih ada yang sedang berjuang seperti badminton, kan serinya masih jalan, pengumpulan poin juga masih jalan dan cabang-cabang lainnya. Sehingga sekarang belum bisa kami umumkan berapa dan target juga kami menunggu dari NOC dan CDM. Kan berapa waktu yang lalu kami sudah menunjuk CDM, sudah menetapkan saudara Rosan Ruslani sebagai CDM yang akan memimpin kontingen kita ke Tokyo. Jadi kita menunggu dari mereka. Oke, apabila kita lihat di 2016 ini Olimpiade, Indonesia mengirimkan 28 atlet dari bulu tangkis, angkat besi, panahan, atletik, dayung, renang, dan juga balap sepeda. Bayangan untuk tahun ini apakah masih seputar di cabang olahraga yang sama atau bagaimana? Kira-kira akan seputar itu, tetapi mungkin ada tambahan dari panjat tebing, mungkin juga karena kita ada juara dunianya di situ, kemudian atletik juga ya, kita akan ada. Jadi seputar-seputar yang sudah pernah 2016 itu, tapi mungkin ada variasi-variasi nomor yang akan diikuti. Mengenai kendala ketika kemudian nanti akan memberangkatkan atlet ke Tokyo, mulai dari mungkin pendanaan, ketersediaan alat, pembinaan, fasilitas seperti apa Pak sejauh ini? Iya, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga tentu memfasilitasi semaksimal mungkin sepanjang itu diminta oleh kontingen ya, oleh CDM. Nah kami menunggu saja apa yang akan diminta ya, sesuai dengan komitmen kita akan penuhi. Sejauh ini sudah ada proposal anggaran yang diserahkan daripada para cabang olahraga ini? Belum, karena mereka belum berani. Sekarang masih kualifikasi, siapa yang lolos, berapa yang harus dibiayai itu kan belum bisa. Jadi setelah mereka punya kepastian berapa orang atletnya, nomor apa yang bisa diikuti di Olimpiade nanti, nah itu baru. Kalau sekarang kan mengira-ngira belum berani karena ini menyangkut uang negara. Saya juga tidak mau sembarangan mengeluarkan itu tanpa
perkiraan yang pasti. Gitu. Ya, artinya komitmen penuh tapi dari pemerintah dalam mendukung atlet-atlet Indonesia menuju ke Olimpiade Tokyo. Pasti. Nah dari ajang sepak bola juga nih Pak, ada kemudian beberapa event yang akan digelar mulai dari Piala AFF dan juga Piala Dunia U20 di mana Indonesia akan menjadi tuan rumahnya. Nah ini bagaimana kesiapan dan juga support dari pemerintah kita akan bahas, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali. Pak Menteri, kita berbicara dari ajang sepak bola, ada Piala Dunia U20, ada Piala AFF. Untuk Piala Dunia U20 di mana Indonesia menjadi tuan rumah, ini bagaimana kesiapannya? Ya, tentu kita sudah menang bidding ya sebagai tuan rumah U20 tahun 2021. Kita sangat mempersiapkan. Pak Presiden, Pak Jokowi sangat memberi perhatian yang luar biasa terhadap persiapan kita. Baik persiapan kita sebagai penyelenggara maupun timnas. Nah, timnas sekarang sudah jalan ya, kita sudah menentukan pilihan bahwa pelatihnya Sintayong dari Korea. Dan sekarang bahkan masih tryout di luar ya, di Thailand. Nah, untuk penyelenggaraannya sendiri, itu kita sedang mempersiapkan aturan-aturannya, tentu harus melalui Kepres ya, kemudian Inpres untuk pembangunan atau renovasi stadion-stadion yang sudah ditentukan oleh FIFA. Nah, kita akan lakukan itu secara bersamaan, tentu Kemenpora tidak mungkin sendirian, tetapi beberapa kementerian dan lembaga yang sudah ditunjuk, khususnya Kementerian PUPR untuk itu. Pak Menteri, ringkas saja, tapi betulkah kemudian akan ada yang dijanjikan bagi timnas apabila sampai menembus babak semifinal Piala U20 ini? Ya, itu benar saya sampaikan waktu di Kongres PSSI, Kongres Tahunan PSSI di Bali. Itu tantangan, bukan target ya, jangan salah. Untuk memacu ya Pak ya? Ya, saya sampaikan kalau timnas kita bisa masuk sampai semifinal, saya akan lapor Pak Presiden, saya akan minta untuk dibangunkan kantor yang mewah untuk PSSI. Oke, kita harapkan itu memang bisa menjadi pemicu bagi timnas Indonesia untuk berprestasi di ajang internasional seperti Piala Dunia U20 seperti ini ya. Baik Pak Menteri, terima kasih. Terakhir saya mau mengucapkan turut berduka cita untuk pebasket NBA kita, Kobe Bryant. Saya kira itu adalah idola para pebasket kita. Saya berduka cita atas kecelakaan dan meninggalnya Kobe Bryant. Ya, kehilangan besar bagi para pecinta basket mungkin ya seperti itu. Baik Pak Menteri, terima kasih atas perbincangannya. Kita harapkan di 100 hari ke depan, di beberapa bulan ke depan ada banyak prestasi yang bisa membanggakan dunia olahraga Indonesia. Baik Pak Menteri, terima kasih telah berbincang bersama kami. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali sesaat lagi.